Ayo kita mulai ya. Sudah bisa dimulai. Kita buka halaman 11 dari modulnya. Halaman 11. Mungkin maju lagi kita. Baik, kita mulai dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, hadik Iqra. Halaman 11 kita mulai. Bahaya menimbun harta serta tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya sebagaimana telah kami sebutkan di permulaan bahwa di antara hikmah dan tujuan syariat aziz agar terjadi keseimbangan antara asupan yang masuk dengan keluar melalui pembakaran energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh bila tidak diimbangi dengan olahraga, maka makanan dan sisanya akan menumpuk menjadi kolesterol yang kemudian mengganggu kelancaran peredaran darah, bahkan dapat meracuni tubuh. Tak bedanya dengan asupan harta bila tidak diimbangi dengan dikeluarkan lewat zis, maka apa yang ditimbun akan menjadi lemak atau kolesterol yang mengganggu keseimbangan jiwa dan hati seseorang, walaupun asupannya berasal dari sumber yang halal sekalipun. Karena hal tersebut sama dengan memberi asupan yang halal yang tidak baik buat jiwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kita buka Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 168 169. Halaman berapa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala,
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ayo dibaca terjemahnya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu tahu. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami belakangnya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia. Ini seluruh manusia nih. Karena hakikatnya manusia semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya apa yang diperlukan oleh manusia Allah Subhanahu wa taala telah atur sedemikian rupa. Asupan agar seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, di antaranya adalah dengan melakukan perintah mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Karena apabila dalam tubuh kita terdapat asupan yang tidak halal dan tidak thayyib, maka hal tersebut merusak fisik dan jiwa setiap manusia. Maka Allah pesankan, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kulu mimma fil ard, berikan asupan untuk diri kalian. Arti kulu yang diterjemahkan dengan arti makan, artinya berikan asupan tubuh kalian. Mimma fil ardi, dari apa yang ada di permukaan bumi, berikan asupan dua. Yang pertama yang halal. Yang halal. Apa itu perkara yang halal? Yang tidak Allah haramkan secara jelas, tegas dalam ayat sucinya. Perkara yang Allah haramkan dibatasi dalam Al-Quran. Hanya terdapat sekitar 4 ayat saja, 4 atau 5 ayat yang menjelaskan. Dari 6.600 sekian ayat, hanya 4 ayat atau 5 ayat yang menjelaskan tentang keharaman benda-benda yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am dan An-Nahl. Nanti kita boleh buka Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrima 'alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah wal mutaraddiyah wal natihah wan natihah wa ma akala sabu wa ma dzubiha lan nusub wa antastaqsimu bil azlam." Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang halal banyak selain yang Allah haramkan, itu semua halal untuk dikonsumsi pada asalnya. Nanti ada kehalalan yang bersifat arid, bersifat yang baru karena ada sebab yang asalnya
zat dan benda itu halal, tidak Allah haramkan, namun haram dikonsumsi. Contoh, buah durian, gula, asalnya Allah tidak haramkan, cuma ketika tubuh kita bermasalah, maka kita dilarang untuk mengkonsumsi hal-hal yang manis yang bisa merusak tubuh kita tadi. Itu namanya haram li'aridin. Ada haram li dzatihi karena bendanya, ada haram li'aridin. Atau bendanya halal, tubuh kita pun bisa menerima, namun cara mendapatkannya atau prosesnya hingga sampai ke asupan kita asup sebagai konsumsi itu haram, maka haram juga mengkonsumsinya. Benda-benda yang Allah tidak haramkan alias yang halal, baik itu buah-buahan, sayur-mayur, makanan pokok, lauk pauk yang tidak Allah haramkan dalam Al-Quran, asal hukumnya halal, namun ketika cara mendapatkannya, hasil mencuri, hasil korupsi hak orang lain, maka itu menjadi haram untuk dikonsumsi. Nah, ya, baik. Kemudian kulu mimma fil ardi halalan. Yang kedua, berikan asupan untuk tubuh selain halal, baik halal bendanya, ya, halal prosesnya, halal caranya. Allah perintahkan kita demi menjaga titipan berupa anugerah tubuh yang Allah berikan pada kita ini, berikan asupan juga yang thayyib. Apa thayyib itu? Baik. Apa thayyib? Bagus. Apa thayyib? Berkualitas. Apa thayyib itu? Higienis. Itu makna thayyib. Ai ma taba bihin nafsu wa taba lin nafsi. Arti thayyib itu mengandung dua makna. Yang pertama, baik menurut tubuh atau menurut keinginan nafsu kita, dan yang kedua, baik bagi nafsu atau diri kita. Ada baik menurut kita, tapi belum tentu baik bagi kita. Bisa paham ya? Oh, saya ngerokok mah buat saya enak, itu enjoy, lebih fokus. Rokok itu lebih lebih nyaman buat saya kalau saya sedang menulis, membaca atau berkendara atau sedang ngobrol. Baik, sekarang tanya, yang kamu konsumsi itu menurut kamu baik karena menurut kamu ini dominasi hasrat keinginan bisa mendominasi, bisa bermain di situ. Nah, namun tanya, apakah ini baik bagi tubuhmu atau tidak dikonsumsi? Nah, kalau ada sesuatu yang menurut kita baik, bagus untuk kita konsumsi, namun tidak bagus untuk tubuh kita dikonsumsi, maka hal tersebut pun tidak boleh dikonsumsi. Itu makna kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Jangan mengikuti langkah-langkah step by step godaannya setan. Ingat ya, setan ini selalu menjerumuskan manusia secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi ada tahapan-tahapan yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia. Maka Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata para ulama mengatakan, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi hal-hal yang perkara yang halal sekaligus thayyib, kemudian ada larangan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, ini merupakan sebuah pesan bahwa mengkonsumsi benda yang halal dan thayyib ini punya hal yang sangat berefek, berpengaruh dengan ketakwaan agar tidak terjebak mengikuti langkah-langkah setan. Jadi yang namanya makanan, asupan ini, jamaah sekalian, punya pengaruh untuk urusan keimanan. Jangan dikira nggak ada hubungannya. Hubungannya begitu dahsyat, hubungannya begitu erat. Salah asupan, orang akan mudah untuk mengikuti langkah-langkah setan. Saya ulang, salah asupan, manusia itu akan mudah terjebak mengikuti langkah demi langkah setan. Apa itu setan?
setan itu apapun, siapapun yang menjauhkan kita dari mengikuti dan mentaati Allah, itu namanya setan. Nah, setan ini tahapan menjerumuskan manusia Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Innama ya'murukum bis-su'i. Yang kedua, wal fahsya'i. Yang ketiga, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang keempat, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Coba ini lihat pengaruhnya nih. Pengaruhnya asupan. Sedemikian rupa hubungan asupan dengan menjaga diri dari godaan syaitan. Sedangkan syaitan menggoda kita itu selangkah demi langkah, step by step, tahapan demi tahapan. Tahapan yang pertama, gara-gara salah asupan ini, seorang manusia bisa terjebak mengikuti langkah syaitan berupa mengikuti perintah syaitan untuk berbuat asu. Apa itu asu? Perbuatan jahat, pelanggaran yang menodai kejernihan hati dan jiwa serta pikiran manusia. Tuh, ini namanya asu. Namun efeknya hanya mengena pelakunya saja. Tidak ada orang lain yang terlibat apalagi dirugikan. Itu namanya asu atau as-sayyi'ah. Kesalahan, perbuatan jahat, perbuatan pelanggaran yang merusak kejernihan hati, pikiran, dan jiwa manusia. Namun efek buruknya hanya mengena pelakunya saja. Contohnya, nggak mau baca Quran, pelakunya rugi. Ya, nggak mau sholat, pelakunya rugi. Nggak mau puasa, orang lain kan yang dirugiin. Ada nggak begitu? Ada kan? Nah, kalau yang pertama level ini udah kena, setan kembali menggosok, membisik, dan menjerumuskan manusia dengan apa? Langkah berikutnya, karena ringan sudah perbuatan as-sayyi'ah, ringan, gak ada beban lagi, gak sholat, gak ada beban, gak baca Quran, gak ada beban, gak ada penyesalan, gak puasa. Level berikutnya, wal fahsya, setan mulai mengajak lagi melakukan sesuatu perbuatan, pelanggaran, kemaksiatan, penodaan akal, hati, jiwa, dan pikiran. Namun ada pihak lain yang terlibat. Bahkan ada pihak lain juga yang kena efek dari perbuatan buruk ini. Ini namanya al-fahsya. Perzinahan, seks bebas, mencuri, mengambil hak orang, ya, korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Itu namanya apa? Al-fahsya. Yang ketiga, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Udah berhasil nih. Level kedua, tahapan kedua, step kedua setan, manusia masuk ke sini, setan kembali bisikin. Untuk apa? Untuk kembali melancarkan agresi yang berikut. Apa itu? Mudah sekali berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu, tanpa dasar bukti dari Al-Quran. Tuh, mengucap sesuatu, buat statement, keputusan, sikap yang diambil tanpa panduan Al-Quran, tapi mengatasnamakan agama Allah. Nah, itu level berikutnya. Puncaknya atau akibat yang paling puncak dari gara-gara salah asupan, tidak memberikan tidak mengkonsumsi perkara yang halal dan thayyib. Kalau diajak, dibilangin, ayo kembali ikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran. Ayo sini, kembali yuk kita kepada mainstream Al-Quran, kembali kepada rel Al-Quran, ayo ikuti Al-Quran. Apa dijawab? Qalu bal nattabi'u
ma alfaina alaihi aba'ana, menjadikan sebuah adat kebiasaan sebagai tolak ukur kebenaran. Dahsyat nih bahayanya nih. Jadi bukan kebenaran Al-Quran yang jadi tolak ukur untuk menjadikan sebuah kebiasaan hidup, namun kebiasaan, rutinitas, adat istiadat, pemikiran yang sudah menjadi sebuah kebiasaan itu menjadi tolak ukur kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Dahsyat enggak Pak bahayanya nih? Ibu, dahsyat enggak Pak bahayanya salah asupan? Nah, hal termasuk salah asupan ini adalah tidak mengeluarkan harta melalui mekanisme zakat, infak maupun sedekah. Harta ditimbun, nggak ngeluarin zakat, nggak ngeluarin infak, nggak bayar sedekah. Nah, inilah ada hak orang lain yang kita makan, maka akhirnya tubuh kita mengkonsumsi asupan yang tidak halal. Karena apa? Harta, di sebagian harta kita ini Allah beritahukan wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ini ada hak bahagian yang sudah Allah tetapkan milik orang lain yang mesti kita salurkan. Apapun itu, dari hasil profesi kita, kepandaian kita, ya, skill kita, profesionalisme kita, kerja usaha kita, setiap apa yang kita hasilkan dari nilai material ini ada milik orang lain yang Allah titipkan untuk kita salurkan, bukan kita timbun dalam rekening kita, masukkan dalam berangkas kita, tidak wajib kita keluarkan. Boleh paham Pak? Baik, berikutnya nomor 2. Kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan bahwa langkah syaitan adalah dalam menyesatkan manusia untuk berbuat fahisyah, yaitu ucapan, perbuatan, bahkan keyakinan yang buruk yang tidak bisa diterima oleh akal sehat serta berefek buruk buat diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dimulai dengan mengenalkan virus fakir, yaitu takut akan kekurangan materi bila diizinkan. Jadi sumber segala perbuatan keji adalah bermula dari sifat fikir dan berdil akibat dari rasa takut fakir. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ayo dibuka berapa halamannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayo baca terjemahnya. Halaman berapa halaman? Halaman 42. Ya. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Dengerin, semua permulaan perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah artinya merusak, merugikan orang lain, ya, berbuat kerusakan untuk diri sendiri dan orang lain, menjauhkan diri dari agama Allah, melanggar perintah Tuhan, itu berangkat pertama dari godaan setan. Apa itu? Setan menakut-nakuti, menjanjikan, artinya menakut-nakuti kalau kamu keluarkan harta, kamu zakatkan, kamu infakkan, kamu sedekahkan, kamu bagi-bagikan kepada 8 golongan yang Allah tetapkan, nanti hartamu berkurang. Hartamu berkurang. Tuh setan. Tapi kalau untuk berbuat fahisyah, setan mensupportnya. Subhanallah, kadang Pak begitu Pak. Pesta pernikahan anak kita, nyewa gedung jutaan, pesta habis ratusan juta, ringan. Betul. Walaupun dia balik modal, ringan, heboh.
Di situ laki perempuan campur, perbuatan maksiat untuk bayar biduan menyanyi, bergoyang-goyang di pesta pernikahan, ringan. Berapa juta? 5 juta. Cari dong biduan penyanyinya yang harganya level-level 20 juta. Aku sanggup bayar. Tuh setan tuh, lihat tuh. Ringan. Tapi kalau diberitahukan oleh Ustadz Jamhuri, Ustadz Aliuddin, DKM Masjid, jamaah sekalian, tempat wudu kita ada permasalahan, ya, WC-nya rusak, mampet, maka kita memerlukan renovasi demi jamaah untuk bisa nyaman berwudu dan bersuci di masjid kita. Kita butuhkan dana sekitar 150 juta. Jamaah sekalian, sound system sudah 10 tahun kita pakai dan bermasalah terus, nggak nyaman rasanya sholat dengan sound system seperti ini. Kita butuh dana sekitar 100 juta. Ngeluarin 1 juta aja beratnya bukan main. Tuh setan tuh, ya'idukumul faqra. Jangan, kebanyakan 1 juta itu kebanyakan. Kita masih banyak keperluan, kata setan. Masih banyak keperluan untuk belum bayar kuliah, belum bayar ini, belum bayar itu. Udahlah, sumbang aja 500 ribu, cukup, udah paling banyak 500 ribu. Berat, tapi untuk foya-foya, pesta pora, bahkan maksiat dan pelanggaran, setan bisikin, ayo keluarin, ntar dapat untung besar kok. Namamu makin harum, makin terkenal, makin heboh, makin viral. Lihat itu. Ini setan nih kerjaannya. As-syaitan ya'idukumul faqra. Nakut-nakutin dengan kefakiran. Jangan, nanti kurang. Masih banyak kebutuhan. Wa ya'murukum bil fahsya. Sedangkan Allah bagaimana kalau Allah? Nih lawan setan siapa? Allah langsung. Allah perlawankan versus nih, setan dengan Allah. Coba. Tinggal kita pilih, mau ikut setan apa mau ikut janji Allah. Kalau setan janjikan apa? Hal-hal yang tadi, al-faqra wal fahsya. Kalau Allah dua perkara. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah memberikan janji buat kalian. Apa janjinya? Kalau kamu mau berinfak, bayarkan zakat, rajin bersedekah, Allah berikan maghfirah, ampunan atas kesalahan dan dosa, wa fadlan, dan anugerah yang makin bertambah. Maka jangan heran, dalam hadis yang sahih Rasul katakan, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad. Sekali-kali pun tidak akan berkurang harta dari yang disedekahkan, namun bahkan akan bertambah dan bertambah. Tuh, wallahu wasi'un alim. Dan ingat kata Allah, setelah Allah beritahukan bahwa Allah menjanjikan maghfiratan minhu wa fadla, Allah itu maha luas anugerahnya, dan Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan, diinginkan, diperlukan oleh hambanya. Hidup pilihannya Pak, mau ikut janji setan apa janji Allah? Ayo kita renungkan bersama. Baik, berikutnya nomor 3. Ketiga, Allah Ta'ala tidak suka terhadap dua karakter pada diri manusia, yaitu mukhtar dan fakhur, yang mana keduanya dari sifat yang luhur, kikir, dan menimbun anugerah Allah serta tidak mau berbagi dengannya. Quran surah An-Nisa ayat 37 dan Quran surah Al-Hadid 24. Baik, kita buka Al-Quran surah An-Nisa dulu. Ya, halaman berapa? Saya bacakan, tolong dibuka halamannya. Lihat terjemahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat 36 dan 37 Quran surah An-Nisa berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Dengarkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ayo baca terjemahnya dari ayat innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dengarkan ini, Allah nggak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Lalu apa bedanya sih antara sombong dengan membanggakan diri? La yuhibbu mukhtal dan fakhur. Mukhtal ini sombong dalam gaya, berjalan, gaya bergerak, ya, gaya bersikap. Kalau fakhur artinya kesombongan dari segi penampilan. Allah nggak suka dua tipikal orang ini, baik yang sombong dengan sikapnya, perbuatannya, ataupun sombong dengan gaya penampilannya. Perhatikan, ini mukhtal diambil dari kata-kata khuyul, khailun, khuyul. Apa itu? Khail itu kuda jantan jagoan. Bapak lihat nggak merek mobil Ferrari? Apa logonya? Kuda yang lagi mengangkat tubuhnya. Itu bahasa Arab namanya khuyul. Ada hisan, ada khuyul. Khuyul tuh kuda yang begini mau jalan. Jadi kalau jalan tuh beda tampilannya, tepak, tepuk, jadi membusungkan dadanya. Itu namanya mukhtal, ya, dari segi penampilan. Baik, siapa itu mukhtal? Siapa itu fakhur? Dua tipikal yang Allah nggak suka ini. Dua karakter yang nggak boleh ada dalam diri orang yang beriman. Kalau di atasnya Allah menjelaskan tentang ketauhidan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Dan Allah nggak suka orang-orang yang bukan golongan orang ahli tauhid, orang mukmin sejati, yang mana Allah sebutkan dengan sebutan nama mukhtalan fakhura. Siapa mereka ini mukhtalan fakhura? Baca berikutnya. Yaitu orang yang gigir dan menyuruh orang lain berbuat gigir. Orang udah pelit, ya, ngajak orang lain berbuat pelit. Dasar nih, udah pelit dari hartanya sendiri, juga ngajak orang lain berbuat pelit, kikir. Berikutnya. Dan menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan disimpan, ditimbun, gak dibagikan kepada orang lain. Apa saja, khususnya hal-hal yang terkait dengan materi, disembunyiin, disimpan, rekeningnya gendut. Subhanallah, nggak berpikir bahwa kematian itu pasti datang mendadak. Taruh uang di mana? Rekening, simpen deposito untuk ukuran jarak 10 tahun, nggak diambil. Cukup tiap bulan ambil bunganya aja. Emang siapa yang jamin orang bisa hidup 10 tahun ke depan? Nggak usah dibagi. Dan ada, Pak, mohon maaf nih, na'udzubillah, mudah kita jaga dari ini. Ada orang kaya, Pak, orang kaya nih, hanya mau berinfak dari hasil bunga. Ya Allah, saya pernah jumpa, Pak, orang kaya. Pas tahu itu perilakunya, saya kasih nasihat dan saya bilang, nanti jangan lagi kirim bantuan ke pesantren saya, jangan antar ke masjid saya. Bayangin, Pak, bunganya aja, Pak, yang dia nikmati itu 33 miliar setahun, Pak. Bunga depositonya. Jadi duitnya berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Bunga itu berapa persen sih? Deposito 8 ya, Pak ya? 8%. Nah, berarti 33 miliar itu 8% dari uang berapa itu? Saya nggak tahu udah terima gitu. Saja murid. Bunganya doang 33 miliar. Dia bilang, Ustadz, daripada ini uang nggak saya pakai, saya infakin ke pesantren. La ilaha illallah, itu bukan duit ente, itu duit haram. Saya bilang, yang mau ente harus ente infakin itu uang ente yang ente simpan itu deposito.
Sekarang boleh nggak sih nyimpan uang deposito? Boleh. Saving boleh nggak sih? Silahkan. Ingat, tiap tahun mesti keluarkan 2,5% dari tabungan, dari deposito. Maaf, misalnya Bapak ada deposito 1 miliar setahun, ya, itu kena Pak wajiban zakat 2,5% dari 1 miliar. Berapa jadinya? 25 juta. Ya, setahun cuma 25 juta. Kecil kan? Kecil. Kita punya tanah, di mana? Bali. Investasi tanah di sana. Berapa? Ya, 1 hektar misalnya. 1 hektar, 10.000 meter. Lalu kita nggak apa-apain, nggak kita bangun usaha di situ, hanya dibiarin aja begitu. Ya, juga nggak kita bangun nggak kita bikin sawah. Artinya tanah non produktif. 1 hektar. Berapa nilai tanah itu? Misal di Bali 1 hektar, nilai tanahnya 10 miliar. Setiap tahun keluarkan zakatnya 2,5% dari nilai tanah yang kita investasikan di sana. Kecil kan Pak? Kecil, murah. Nah, ini ada rahasia nih. Mau nggak tanah yang kita simpen itu nggak kena zakat? Ini saya kasih bocoran nih, Ustaz Jamhuri. Bapak, Pak, saya kasih bocoran ya. Mau nggak cara tanah nggak kena zakat? Ini Bapak banyak punya tanah nggak? Kalau banyak punya tanah, saya kasih ini bocoran. Jangan bilang siapa-siapa nih. Harus jamaah sini doang nih. Supaya tanah kita nggak kena zakat. 2,5% itu bagaimana? Aduh Ustaz, pusing saya ngitungnya, karena harus ambil alokasi dari tempat lain kalau saya ngeluarin tanah, ngeluarin zakat tanah 2,5%. Caranya gampang. Suruh orang di daerah situ, tempat tanah yang kita beli, untuk menggarapnya dengan sesuatu yang menghasilkan harta. Suruh dia tanam misalnya sawah, suruh dia tanam pohon buah-buahan, apa aja deh. Bapak jangan ambil keuntungan dari situ. Hasilnya buat dia. Hasilnya buat dia. Tentu kalau dia bertani di situ, di tanah Bapak, ya, misalnya membuat sawah di situ, Bapak nggak usah ambil hasilnya. Nanti dia yang kena zakat. Kalau dia tanam sawah misalnya, sawah setiap panen dia kena 5-10% zakatnya. Bapak yang punya tanah, selama Bapak tidak menjadikan itu hal yang menghasilkan uang, ya, maka Bapak nggak kena zakat. Itu caranya. Boleh paham nih, Ustaz? Ya, jadi biar orang lain bisa hidup di situ. Anda dapat pahala saja menyiapkan lahan orang untuk bisa hidup di situ. Tuh, kena zakat nggak kita? Enggak kena zakat. Zakat itu, zakat yang wajib pada kita itu tergantikan dengan kita membiarkan orang lain bisa hidup di atas tanah kita. Boleh paham nih Pak nih? Pak, boleh paham Pak? Ini rahasia Pak, jangan bilang-bilang orang Pak. Begitu. Baik, bisa paham ya? Wa a'tadna, ikut artinya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Baik, tenang aja. Bagi orang yang nggak mau ikut aturan Allah, Allah sediakan azab yang begitu menghinakan buat dirinya. Berikut nomor 4. Sifat kikir yang berlebih disertai ketamakan akan berakibat hilangnya keimanan serta terhapusnya amal baik. Al-Ahzab ayat 19. Ayo silakan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyihatan 'alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut fa idza dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang mengiksa
Naudzubillah. Udah medit, tamak lagi, rakus. Nih Pak, udah medit rakus. Dan itu ciri Pak, udah jadi ciri orang yang semakin medit maka dia semakin rakus. Dan orang yang rakus pasti medit. Tuh, orang yang seperti ini nanti kata Allah, Allah hapuskan seluruh amal baiknya, hilang, habis, gara-gara kikir, bin medit, pantat kuning koretan, rambut buntut gasiran. Kalau bahasa Arab tadi gitu. Ya, naudzubillah. Baik, berikutnya. Kelima, keengganan berinfak menghantarkan kepada penyesalan tajam selepas ajal kematian mendatang. Naudzubillah. Sekaligus tidak akan terdorong dalam kelompok orang yang saleh. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Silakan buka di Qur'annya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Apa jawab Allah? ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, berikutnya. Yang keenam, Hati-hati, jadi kita enggan berinfak ini berakibat satu, penyesalan yang tiada habis. Tapi sudah nggak mungkin lagi bisa kembali. Ya, nggak bisa lagi bisa kembali. Nah, ingat, penyesalan ini masih lama. Maka Allah berikan kesempatan hidup di dunia untuk tidak menyesal sepanjang masa. Dengan apa caranya? Ayo gemar berzakat, infak dan sedekah. Gemar berzakat, infak dan sedekah. Baik. 6 orang yang kemudian berbagi dikategorikan sebagai seorang pendusta. Al-Surah Al-Qiyamah ayat 31 sampai 2 dan Al-Ma'un. Allah berfirman, "Fala saddaqa wa la shalla, fala saddaqa wa la shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla." Fala saddaqa wa la shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla. Apa artinya? Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat, tetapi dia justru mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Terus Al-Quran surah Al-Ma'un, Allah berfirman bagaimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bapak, Allah bilang sama Rasulku Muhammad, tahukah siapa orang yang mendustakan agamaku? Apakah orang yang tidak percaya Al-Quran? Bukan. Pertama kali Allah beritahukan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang pertama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang senantiasa, yang sukanya bentak. Artinya bentak itu Pak, bukan bentak omongan doang, tapi enggak pernah menolong, membantu kebutuhan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggak pernah mau mensupport untuk menyiapkan makan buat orang miskin. Ngasih makan enggak, nyupport juga enggak.
malah mencegah orang lain. Malah ngajak orang lain jangan berbagi buat orang miskin. Mending uang nih lagi pandemi gini diirit-irit, disimpen-simpen. Tabungin aja dah. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Yang ketujuh, menimbun harta akan berakibat menjadikan orang sebagai mu'tad yang selalu melampaui batas. naudzubillah. Berdosa, udul, keras kepala sekaligus rakus serta zalim, terkena jahat. Kemudian menjadi orang yang menentang Al-Quran, yakni tidak dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka berkomentar itu hanyalah ajaran dunia belaka. Quran surah Al-Qalam 12:15. Ya. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Gara-gara nggak mau berinfak, nggak mau berzakat, ya Allah, jadi orang yang keras kepala, melampaui batas, terkenal jahat, ya Allah. Gara-gara apa tuh? Semua berangkat gara-gara tidak mau berbagi kebaikan buat orang lain. Naudzubillah. Nah, sekarang sudah kita mengerti bahaya menimbun harta. Ayo kita pelajari apa sajakah jenis harta yang terkena kewajiban zakat, infak dan sedekah. Tafadhal dibaca. Ayo kita mulai. Bapak tolong buka Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 267. Halaman berapa tiba tuh? Biar dibuka semua. Nanti berangkat dari situ semua ya, Pak. Mas Dwi, kameranya. Baik, baca dulu yang buktinya, modulnya. Dalam Quran surah Al-Taubah ayat 103. Ini panjang nggak? Panjang. Memerintahkan Rasulnya untuk mengambil dari sebagian harta kaum muslimin sebagai sedekah atau zakat. Ayat ini disepakati merupakan di antara ayat-ayat yang terakhir turun dalam menegaskan kewajiban jizya, zakat, infak, sedekah, dan termasuk dari ayat bahkan surah yang turun di saat menjelang wafatnya baginda Rasul. Sedangkan ayat-ayat yang dapat dikatakan terlengkap dalam menjelaskan bantuan ilahi dalam berdiri perihal jizya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah mulai dari 201 sampai 274. Dimulai dengan motivasi akan balas, dibarui dengan etika dalam berinfak. Apa saja dari jenis harta yang terkena kewajiban untuk diinfakkan dijizkan. Syarat sah sesuatu yang diinfakkan, peringatan Allah akan janji palsu syaitan bahwa dengan berjiz seseorang akan mendapatkan hikmah dan lain-lain. Terus Di bawah ini akan kita kupas akan renungan dari ayat-ayat tersebut dimulai dari ayat Al-Baqarah 276. 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seruan ini hanya ditujukan kepada para hambanya yang di dalam hatinya tertanam ketundukan serta loyalitas yang tinggi kepada Sang Penyeru, dan seruan ini bukan ditujukan kepada manusia pada umumnya. Maka isi seruan berikutnya yang berisikan suatu perintah serta efek pelaksanaannya memiliki keterkaitan pada sebuah tolak ukur yang bernama iman dan bukan yang lain. baik, pelan-pelan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Tolong Pak, perhatikan ya. Buka tadi Al-Baqarahnya. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Maka di sini perintah zakat, infak, sedekah ini diarahkan kepada orang yang mengaku beriman. Ingat,
saya pernah sampaikan di sini walaupun belum kita kaji, dalam Al-Qur'an panggilan yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu terulang dalam Al-Qur'an 89 kali. Nih Pak. Jadi kita orang beriman nih yang sudah dewasa, apalagi seperti kita di atas umur baligh, di atas umur 10 tahun ya, sudah harus sebetulnya mengetahui apa sih tuntutan bagi orang, tuntutan pembuktian bagi orang yang mengaku beriman. Jadi kan ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan bagi orang yang mengaku beriman. Nah, pengakuan iman ini memerlukan pembuktian. Pembuktiannya dengan perintah ataupun larangan, ataupun perintah sekaligus larangan yang terulang sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Maka sebetulnya setiap orang yang beriman harus tahu ini semua. Belajar dari Al-Quran, apa sih panggilan iman itu, apa aja sih yang disuruh oleh Allah. Buktikan kalau kamu mengaku beriman, aplikasikan 89 ayat ini dalam kehidupanmu, barulah kita layak disebut orang yang beriman. Bapak yang senang kelihatan nggak? Kalau nggak ahli geser Pak. Soalnya ini papannya di sini. Ini penting sekali nih untuk kita bisa pelajari. Nah maka ketika ayat ini berkenan dengan perintah zakat, infak dan sedekah, dan ayat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 02 ayat berapa? 26 7 ini yang paling bentuk apa? Nah, ini yang paling lengkap Pak, memberikan penjelasan tentang zakat, infak dan sedekah, mekanismenya. Kalau perintah kewajiban mengeluarkan harta untuk dizakatkan, disedekahkan, itu dalam Quran surah At-Taubah ayat berapa? At-Taubah ayat berapa? At-Taubah ayat 103. Ayat yang berbunyi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Nah, baik. Ingat ya. Jadi aturan mekanisme zakat, infak dan sedekah ukurannya apa? Iman. Jadi kalau tanya berapa sih ukurannya? Iman. Seberapa besar imanmu? Itulah pengaruh nanti mengaplikasikan seberapa banyak kamu mesti mengeluarkan hartamu di jalan Allah. Paham ini ya Pak? Ibu, kelihatan nggak ibu nih? Maju aja Bu, maju sini sampai depan, sampai bat sini. Ini sayang nih, ngaji begini kalau nggak difokusin nanti nggak bisa nempel. Baik. Kedua, ketika Allah panggil orang-orang yang beriman, apa perintahnya? Ini Pak, ini perintahnya namanya infak. Ini perintah. Dan perintah ini hukumnya wajib. Ya, ini adalah perintah. Dalam bahasa Al-Quran namanya amr, perintah. Dan perintah ini hukumnya wajib. Tuh, perintah ini hukumnya apa? Wajib. Jangan lupa nih. Ya. Perintah hukumnya apa? Wajib. Setiap perintah dalam Al-Quran itu dasar hukumnya adalah wajib. Selama tidak ada ayat lain yang menjelaskan pindahnya kewajiban dipalingkan kepada anjuran. Selama tidak ada keterangan ayat lain yang memalingkan asal perintah menjadi anjuran, maka perintah tersebut baqiya ala wujubi, baqiyal amru ala wujubi. Selama tidak ada ayat lain yang memalingkan dari perintah menjadi sekedar anjuran. Paham Pak ya? Baik. Jadi bagi setiap orang yang beriman wajib melaksanakan perintah. Perintahnya adalah infak. Keluarkan, belanjakan dari apa? Baik. Min ini dalam bahasa Al-Quran memiliki arti asal maknanya litab'id, atau litansif.
Apa tasbih itu artinya? 50-50, bagi dua. Asal makna min bagi dua. Jadi hai orang yang beriman, infakkan sebahagian, setengah kau infakkan, setengah kau simpen atau gunakan. Setengahnya mesti dikeluarkan. Kepada siapa? Nanti ada mekanismenya dalam Al-Quran. Yang penting ini biar tahu ini artinya apa. Ini ukuran zakat, infak, sedekah. Nih ukurannya zakat, infak, sedekah. Min sebahagian. Berapa? Sanggup nggak sebagian? Min sebahagian, sanggup nggak sebagian? Sanggup keluarin sebagian. Penghasilan 1 bulan ya 50 juta, maka sebahagian. Apakah ini maknanya 25 juta simpen, 25 juta bagikan? Apakah begitu? Tanya dulu sama Allah Ta'ala, ini 50 juta dari penghasilan saya Tuhan, 50 juta ini berapa yang saya keluarkan dari sebahagian harta yang mesti saya keluarkan? Apakah semuanya? Apakah sebagian? Jawaban Allah, min sebahagian. Baik, sekarang ukuran sebahagian itu berapa Tuhan? Pertama, kembali ke iman. Seberapa kadar iman kita? Silakan kita keluarkan. Karena hakikatnya setiap harta yang pasti jadi milik kita adalah harta yang kita infakkan. Catat, harta kita, kata Rasulullah, maluka alladzi anfaqta. Hartamu itu sebetulnya bukan yang ada di rekening, bukan yang ada di berangkas, bukan yang ada di deposito, bukan yang ada di investasi lain. Hartamu itu, kata Rasulullah, yang engkau belanjakan, infakkan di jalan Allah. Punya uang 100 ribu, 50-an dua, yang 50 kita taruh kantong, yang 51 lagi kita masukin kotak amal. Yang punya kita bukan yang ini, yang kita masukin kotak amal. Punya uang 100 ribu, pecahan 50, 20, ya 10 sama 5 ribuan dua. Yang kita masukin amal berapa? 5 ribu. Maka yang punya kita itu yang 5 ribu, bukan yang nisa 95, bukan. Paham ya? Baik. Nah, cuma biar tidak menjadi kesempitan, kesulitan dalam beragama, Allah tidak biarkan kita punya pikiran yang ambiar, apalagi sangka buruk sama Allah. Waduh, kalau penghasilan saya 50 juta, saya ngeluarin 25 jutanya berdasarkan ayat min sebahagian ini, berat kayaknya nih. Baik, Allah beritahukan dalam ayat lain, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Bila kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah juga, Al-Baqarah ayat ke 219. Nah, penjelasan ini saya tarik sini Pak ya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, surat kedua ayat 219. Karena ingat ya, ajaran Islam ini ajaran yang tidak memberatkan umatnya. Ajarannya semua mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin tidak ada keberatan buat kita. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Ya. Walakin liyutahhirakum, ya, liyutahhirakum, untuk mensucikan kita. Apa kata Allah? Ukuran sebahagian ini setelah sisa dari ini. Apa ini? Setelah kebutuhan
pokok hidup. Atau neto ya? Nah, kalau ini namanya gross. Tuh. Saya mau tanya, ringan apa mudah ajaran Islam? Bapak, Assalamualaikum. Sehat semua? Saya mau tanya, ajaran Islam ringan apa berat? Ibu, ajaran Islam ringan apa berat? Ringan, nggak ada beratnya. Gini, Bapak punya penghasilan sebulan 50 juta. Potong dulu Pak untuk kebutuhan pokok hidup, belanja bulanan. Gaji karyawan atau pembantulah, apa namanya, uang sekolah, SPP, tagihan hidup, tagihan wajib, air, listrik, apalagi sekarang, kalau sekarang lagi apa namanya, kuota, ya, internet, bensin, transport. Istri perlu nggak? Iya dong, kebutuhan istri. Ibu kan perlu namanya alat kebersihan, ya, alat kosmetik, semua nih. Dari 50 juta kebutuhan pokok ya, ingat, bukan gaya hidup, kebutuhan hidup. Ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Beda nih. Termasuk kalau Bapak kredit rumah, mobil yang dibutuhkan untuk apa namanya, transportasi harian, ya, bensin termasuk. Dari 50 juta Bapak gunakan untuk kehidupan 40 juta. Berapa netnya? 10 juta. Nah, ini yang berlaku sebahagian dari 10 juta. Ayo, ringan apa berat? Bapak, semangat Pak. Ringan apa berat? Murah apa mahal? Tiket ke surga murah apa mahal? Murah Pak. Berapa sebagian ini? Kalau tadi kaidah kebahasaan Quran 50%, ya, maka berapa zakatnya? 5 juta saja. Berapa sisanya? 5 juta juga. Tabungin yang 5 juta. 5 juta infakin, 5 juta tabungin. Sekarang saya mau tanya, berarti yang kita pakai untuk kehidupan di dunia berapa? 45 juta. Betul nggak? Tuh, 95%-nya Pak. Yang buat ke surga berapa? Cuma 5% doang. Murah apa mahal? Ibu-ibu, murah mahal? Murah. Begini masih nggak mau juga berinfak. Coba dipikir berat nih ya, sebahagian nih. Dah, bisa paham Pak? Ya, bisa paham nih. Simple, Islam begitu mudah. Lalu di mana tuh ada hitungan 20%, 10, 5, ya, 2,5. Nah, ini dari Al-Quran Pak ya. Dalam Al-Quran hitungan yang ada cuma 2, cuma 3. Berapa itu? 1, 100%. 2, 50%. 3, 20%. Nah, ini yang ada dalam Al-Quran. Untuk 10%, 5%, 2,5%, ini dari sunnah Rasulullah atau hadisnya Rasulullah. Nah, kalau di Al-Quran ini adanya. Ya, kalau sekarang kita jelasin sampai jam 7 ntar. Nanti kita sambung lagi. Yang penting ini fokusnya Bapak paham dulu, ya, agar Bapak yakin mudah bahwa ajaran Quran begitu simple. Tiket ke surga begitu murah. Lalu kenapa kita masih kikir juga
takut juga ngeluarin harta kita walaupun sebagian saja. Tuh. 100% dari sisa. Bapak tadi sisa nih 10 juta, wah udah cukup dah, saya pakai 40 juta udah cukup ya, kebutuhan saya udah berlebih. 100% Bapak keluarkan, ini namanya wakaf. Nih Bapak wakafin nih langsung nih, tuh ya, 50%, 20% ini namanya zakat, infak, sedekah. Tuh. Wah saya mau ngeluarin pilih yang 20%, boleh. Dari 10 juta keluar berapa? 20%. Berapa Pak? 20%? Hah? 10%, 1 juta, 2 juta saja. Bapak keluarin dari sini. Ini namanya ini 10%. Kalau ini 20% nih. 20% sama dengan 2 juta. Dari 50 juta dipotong 40 juta kebutuhan pokoknya, sisa 10 juta, keluarkan 2 juta. Bapak tabungin 8 juta. Cuma tolong cerdas dikit, kita punya akal. Bapak tadi pakai uang berapa? 40 juta. Buat Bapak, ini rata-rata ya, saya yakin sini nggak ada yang banyak kayaknya. Bapak, istri berapa? Istri berapa? Pak, istri berapa? Kalau istri 3 Pak. Kalau bini 1 ya, 1 Pak istri. Anak paling banyak 4 ya. Berarti bapak, ibu, sama anak 4, 6 orang. 6 orang bapak pakai tiap bulan nikmat Allah Ta'ala ini 40 juta. Untuk kebutuhan anak istri 40 juta dari penghasilan 50 juta. Bapak keluarkan 20%, 2 juta. Bapak keluarkan 50%, 5 juta. Ini dibagi Pak 8 golongan, bukan 8 orang Pak. 8 golongan mustahik. Ayo coba, rasa kemanusiaan kita coba, rasa persaudaraan kita. 2 juta dibagi 8 golongan, bukan 8 orang. 2 juta dibagi berapa? 8 golongan, bukan 8 orang. Ini 40 juta buat berapa tadi? 6 orang. Subhanallah. Kalau bapak sisa 10 juta ini keluarkan semua dengan mekanisme wakaf misalnya, 5 juta zis, 5 juta wakaf, habis tuh tiap bulan 10 juta, sisanya habis. Nggak habis Pak, ini bapak tabungin ini buat bawa ke akhirat ini Pak. 10 juta ini buat ke akhirat, ini 40 juta buat di dunia, kebutuhan hidup di dunia. 10 juta bapak keluarin semua 100% sekalipun, ini buat bapak bawa bekal akhirat. Belum berani 50%-nya 5 juta. 5 juta nih Pak, bapak bawa ke akhirat untuk 8, melalui 8 golongan, melalui 8 golongan penerima zakat, infak dan sedekah. Kecil sekali Pak. Ini 5 juta dibagi 8 berapa? 4 juta nyampe? 400 ribu. 5 juta bagi 8 berapa? Hah? Lebih kurang 450 ribu. 450 ribu ya, per satu golongan. Per satu golongan, bukan per orang. Kalau misalnya si miskin ada 10 orang di satu tempat itu, maka dia cuma menerima 45 ribu. Bapak menikmati 40 juta sama rame-rame 6 orang, ini 45 ribu. Ah? Ya, 55 juta dibagi 8. Ya, 500 ribuan. Oke, 500 ribuan dibagi 8. 50 juta dibagi 8 golongan. Kalau satu golongan ada 10 orang, dibagi lagi, habis sudah. Coba ini Pak, masa kita nggak mau berinfak, berzakat, bersedekah Pak? Allah berikan nikmat kita begitu besar, nggak mau berbagi untuk 8 golongan mustahik tadi. Itu namanya orang medit. Assalamualaikum Pak, sehat semua? Ibu-ibu sehat semua Bu? Alhamdulillah. Udah cukup sini dulu ya, tinggal besok thayyibat maka sabtum.
Ya, sama wala tayammamu al-khabitha. Silakan mau foto deh. Ya, simpan di sini buat dokumentasi. Ya, ini belum ya. Kalau ini thayyibat, ini syarat nih Pak. Syarat dalam berinfak berzakat. Ini jenis harta. Nah, tuh. Satu ayat, Pak. Belum sampai habis satu ayat nih. Udah jelaskan fikihnya, hukumnya, ukurannya, syaratnya, jenisnya. Al-Quran, indah tidak Al-Quran? Ya, nggak perlu berjilid-jilid nih. Sepotong ayat nih penggalan. Belum satu ayat belum. 268 dan 67 baru sepotong nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah menjelaskan mekanisme zakat dalam Islam sesuai panduan Al-Quran. Hukumnya wajib, ukurannya dari min, thayyibat, syarat, maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, jenis hartanya. Udah indah nggak Al-Quran, Pak? Ibu, Bapak, Al-Quran indah nggak? Indah, demikian indahnya. Masa kita nggak mau ngaji Al-Quran? Coba, ya simpel kan? Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya. Ini al-afu artinya sisa ya Pak ya, sisa nih. Artinya ini sisa kebutuhan hidup. Baik, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang bertanya? Apa sudah paham semua? Bapak ada yang mau tanya? Ustaz Jamhuri? Masih ada pertanyaan? Kesimpulannya? Bapak ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ya silakan Pak. Ya. Baik. Ya, jadi syaratnya itu sudah sampai 1 tahun. Ya. Dan yang dikeluarkan itu 2,5%. Tapi kadang-kadang orang itu mengeluarkannya kurang dari 2,5%. Berarti belum. Belum, Pak. Belum. Ya. Belum dikatakan dia mengeluarkan. Dan ingat ya, ini 2,5%, biar kita nggak lupa di sini ya. Mumpung masih ingat, 2,5% ini khusus harta yang disimpan, arti simpanan yang tidak produktif. Islam ingin umatnya menjadi umat yang produktif, bukan hanya konsumtif. Maka harta yang disimpan senilai minimal emas ukuran 84 gram. Kalau uang berapa sekarang kira-kira? Emas berapa sih sekarang? Emas berapa Mas? Harga emas sekarang berapa? Yang biasanya apa ibu nih? Ibu-ibu, emas sekarang berapa harganya segram? Sejuta? Sejuta, oke. Berarti kalau diuangkan lebih kurang 90 juta. Kita punya uang 90 juta, kita simpen di deposito, saving di tabungan, atau dalam bentuk emas, ya, berlian, artinya barang berharga. Tapi nggak kita putarkan itu uang. Ini nggak kita putarin uang ini, disimpan aja, ngendon aja. Kalau kata orang Betawi ngendon, nggak menghasilkan telur, nggak menghasilkan daging, paham nggak? Lalu ini mendekam, disimpan selama 1 tahun. Maka ini kena zakat 2,5%. Khusus untuk ini. Jangan salah paham, zakat 2,5% itu dalam penjelasan Rasul hanya untuk harta
yang non produktif. Maka saya tidak sependapat bahwa zakat profesi itu 2,5%, tidak sependapat, sedikit pun nggak ada dasarnya. Saya mau tanya sekarang, zakat profesi itu hasil olah apa hasil duduk? Olah otak kita, betul. Olah tenaga kita menghasilkan uang, itu bukan zakat yang 2,5%. Nggak ada dalilnya itu. Maksudnya nggak ada dalil, kan katanya kias, nggak bisa kiasnya masuk situ. Karena ini Nabi sudah berikan nas ketetapan zakat 2,5% ini untuk harta yang non produktif. Dua sahabat besar bertanya pada Rasulullah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat lain sahabat Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya punya simpanan harta." Ingat ya, simpanan harta sudah disimpan selama 1 tahun. Beratnya berapa nilainya kata Rasulullah? Nilainya isruna mithqalan, ya, lebih kurang gram 84 gram. Berapa saya kena? Apakah ada zakatnya? Dia bertanya, apakah ada zakatnya? Ada uang disimpan, ya, dinar atau dirham sebanyak ukuran ini disimpan ya Rasulullah. Wahala alaihil haul. Ingat, wahala alaihil haul, udah berputar 1 tahun lamanya. Apakah kena zakat? Kata Rasulullah, keluarkan rubu'ul usyur, 2,5%-nya keluarkan. Paham nih? Jadi bukan zakat yang lain, bukan zakat kontrakan. Ini harta yang non produktif. Bapak bikin kos-kosan, petakan, apartemen kah, mansion kah namanya, itu zakatnya bukan 2,5%. Lain itu 5 sampai 10 sampai 20%. Bisa paham ya? Tuh. Baik, ini orang salah paham menempatin ini. Kenapa? Cari aman. Nyari tiket yang paling kecil mau ke surga. Ya kan ya? Kepengen dapetnya VIP, nyari tiket yang murah, ya kan bisa lah. Mustahil. Gitu Pak ya? Bisa paham Pak ya? Baik. Profesi itu bukan 2,5%. Itu namanya kias. Kiasnya batil, kiasnya salah. Enggak pada tempatnya. Itu. Baik, bisa dipaham. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Ada yang bertanya? Sudah? Ibu-ibu ada yang mau tanya nggak? Ibu-ibu. Nih ibu-ibu biasa ini punya emas nih Bu. Bu, emas. Kita ini 2,5% bukan hanya emas ya. Ibu nyimpen emas, perak, berlian, jam mewah, Rolex, tas Hermes, ya. Ya tentunya ibu-ibu beli gitu buat investasi kan, ya. Dipakai kan nggak tiap hari, paham deh? Nggak dipakai tiap hari, bahkan kadang ntar jual pas lagi harganya tinggi, kan begitu ya? Itu namanya investasi, disimpan, dan sudah disimpan selama setahun, nilainya minimal 90 juta, maka kena zakat. Bapak punya mobil mewah, Alphard, harga 3M, tapi Bapak pakai untuk operasional harian, ke kantor, kemana-mana pakai, kena zakat nggak? Tapi Bapak punya mobil satu lagi, Mercedes S-Class, hanya dipakai khusus kondangan, paham nggak? Dipakai apa? Khusus kondangan, acara-acara penting, biar orang lihat tampil dengan satu hal yang layak bagi jabatan Bapak, ya. Maka itu mobil yang Mercy tidak itu mobil Mercy kena zakat setiap tahun 2,5%. Sekalipun nilai tiap tahun menurun, kena zakatnya dengan nilai tahun itu. Moge hanya pakai buat ini aja sekali, kan kayak gitu kan? Lu ngapain beli mobil ini, motor jangan pakai? Ya buat investasi, nanti kadang harga lagi naik nih gue jual. Itu 2,5%. Belum laku, kena zakat 2,5%. Setelah laku, kena zakat lain lagi. Paham Pak? Ya, begitu. Ada lagi kira-kira? Rumah mewah kita bangun harga 10M, tapi untuk kebutuhan kita nggak kena zakat. Beli rumah di tempat lain, villa, tiap tahun kena zakat 2,5%. Di puncak cuma dipakai sekali, paham Pak ya? Kena zakat 2,5%.
Kalau disewain vilanya, berapa zakatnya? Bukan 2,5%, naik Pak. Zakatnya 5-10% dari hasil. Dipotong maintenance dan lain sebagainya. Kalau nggak dipakai-pakai, 2,5% dari nilainya. Kalau dipakai buat usaha, 5-10% neto setelah dipotong maintenance dari penghasilannya, bukan dari nilai harga vilanya. Bisa bedain Pak? Bisa bedain kan? Beda ya antara tadi yang investasi tanpa diputar usaha dengan yang dipakai buat usaha, beda nilainya. Dan semua kecil dibanding yang kita pakai untuk kehidupan dunia. Kecil Pak nilainya. Jangan pernah takut dengan kata-kata sebahagian hartamu, sebahagian, banyak banget ya Allah. Kagak, dikit. Apalagi kalau berangkat dari apa? Keimanan, bahwa iman di sini adalah puncaknya kepada iman al-yaumil akhir, hari akhir, bahwa kita ini bakal tinggal di sini Pak. Jadi harus punya bekal buat sini. Ini dunia dengan segala kenikmatan dan fasilitasnya pasti kita tinggalkan. Makanya orang wafat, orang mati artinya meninggal dunia. Karena dunianya tinggalkan, akan pulang ke negeri akhirat, yaumul akhir. Ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita tempel di otak kita, bahwa kita akan kembali ke sini, maka perlu bekal untuk ke sini. Kita aja hidup di dunia pakai bekal Pak, betul nggak? Ya, hidup di dunia pakai bekal. Hidup di akhirat, hari akhirat lagi pasti memerlukan bekal untuk sampai ke sana. Sedangkan perjalanan masih sangat panjang, lebih panjang dari kehidupan dunia, berapapun usia kita. Bisa paham Pak? Indah tidak Islam? Indah tidak? Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sayang, belum sampai. Sabar ya. Ini harta. Nanti besok di pertemuan berikutnya. Masih ada hari Ahad besok. Kemudian kita bahas sekalian